Sungguh lentik jari saat menari, beriringan dengan suara gendang. Siapa yang menanam kebaikan hati, seperti jujur, akan disukai banyak orang. Shalom, saudara yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi hari ini dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita. Hingga pada hari ini kita masih bersama-sama belajar firman Tuhan untuk mendengarkan dan mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita, menantikan kasih karunia-Nya yang luar biasa setiap saat, menikmati kebersamaan kita dalam tuntunan Roh Kudus, memuliakan Tuhan dengan segenap tenaga kita, dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap apa yang kita miliki, dengan segenap berkat Tuhan yang tiada dapat kita nilai harganya, karena semuanya terjadi bahkan banyak di luar dugaan kita. Biarlah kita belajar firman Tuhan untuk menyembah dan mengasihinya. Saudara, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi kami dari bangun pagi tadi, dari hidup kami sebelumnya, hingga pada saat ini kami sudah melalui pagi yang cerah dengan semangat. Kami sudah melakukan pekerjaan kami dengan penuh keyakinan, dengan penuh rahmat-Mu, dengan penuh keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang ada, dalam menghadapi cobaan yang rasanya berat sekali. Tetapi Tuhan, dalam Engkau Yesus ada jalan keluar. Kami sudah melalui hari yang terik, banyak keributan, banyak resiko-risiko yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menuntun kami dan menjaga kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap pemikiran kami, pekerjaan kami, sehingga kami selamat dan tetap memuliakan Engkau. Bapa, kami percaya pelajaran yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan sediakan bagi kami pada malam ini adalah untuk membawa kami semakin baik lagi, semakin menikmati kemurahan hati-Mu, semakin mengagungkan Engkau atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami tetap memuliakan-Mu dan semakin dalam memahami apa yang merupakan kerinduan Tuhan supaya terjadi dalam hidup kami. Dan termulialah Engkau selalu Yesus atas segala sesuatu dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Raja kami, penebus dosa seluruh umat manusia, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus Kristus, renungan malam kita pada hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020, berjudul Tekad dan Kesabaran. Bacalah Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sementara Paulus berbicara di sini tentang ketekunan dalam berbuat baik kepada orang lain, sikap yang sama diperlukan ketika kita sedang berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Mengapakah kegigihan dan kesabaran penting dalam menyelesaikan masalah? Sahabat dalam Yesus Kristus, pencapaian yang sejati selalu menuntut kegigihan. Apa yang kita peroleh dengan mudah sering kita anggap remeh. Kesulitan dalam Alkitab memberi kita kesempatan untuk membuat otak kita bekerja. Tekad dan ketekunan yang kita gunakan untuk mencari jawaban menyatakan betapa pentingnya masalah ini bagi kita. Semua waktu yang kita gunakan mempelajari Alkitab untuk mencari tahu lebih banyak tentang makna dan pekabarannya adalah waktu yang dihabiskan dengan baik. Mungkin pengalaman mencari jawaban Alkitab dengan tekun,
bahkan waktu yang lama akan menjadi berkat yang lebih besar daripada jawaban masalah tersebut, jikapun kita akhirnya menemukannya. Sungguh, ketika menemukan jawaban atas masalah yang menjengkelkan, itu menjadi sangat berharga bagi kita. Fakta bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan kesulitan dengan cepat bukan bukti bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Satu hal yang luar biasa, betapa sering kita mengabaikan fakta nyata ini. Ada banyak orang ketika menemui kesulitan dalam Alkitab hanya memberikan sedikit pemikiran dan tidak dapat melihat solusi yang mungkin, segera mengambil kesimpulan bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Beberapa yang lain mulai mempertanyakan kelayakan Alkitab untuk dipercaya secara keseluruhan. Tetapi jangan kita lupa bahwa mungkin ada solusi yang sangat mudah. Bahkan jikalau kita dalam kebijaksanaan manusia kita yang terbatas ataupun ketidakpedulian, jangan melihatnya. Apakah yang akan kita pikirkan tentang seorang pemula dalam Aljabar setelah mencoba dengan sia-sia selama setengah jam untuk menyelesaikan masalah yang sulit? Menyatakan bahwa tidak ada jawaban yang mungkin untuk masalah itu karena dia tidak dapat menemukan jawaban. Hal yang sama berlaku bagi kita ketika mempelajari Alkitab kita. Ketika beberapa kesulitan tidak dapat diuraikan, bahkan dengan upaya terkuat Anda untuk menyelesaikannya, tinggalkan dulu untuk sementara waktu. Dan sementara itu, lakukanlah apa yang telah jelas-jelas ditunjukkan Allah kepada Anda. Beberapa pengertian rohani diperoleh hanya setelah kita mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan untuk kita lakukan. Jadi, tekun dan sabarlah dalam pelajaran Alkitab Anda. Bagaimanapun, ketekunan adalah kebajikan orang-orang percaya di akhir zaman. Mari kita baca Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, apakah yang dapat kita pelajari dari orang lain yang rajin dan sabar mempelajari ayat-ayat Alkitab yang sulit? Bagaimanakah kita bisa mendorong orang lain untuk tidak berhenti mencari kebenaran? Mengapa kita tidak perlu takut ketika menemukan ayat yang sulit dalam Alkitab? Saya sering sekali, saudara, melihat betapa seorang pengabar Injil, seorang umat Tuhan, dan bahkan ada yang bukan pendeta menyampaikan penjabaran tentang isi Alkitab. Orang itu memberi pembahasan yang begitu mudah dimengerti, tidak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Bahkan orang-orang awam dengan pengertian bahasa yang sederhana bisa mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan dengan penjabaran orang tersebut. Dan ketika kita melihat betapa orang-orang mencoba mempelajari firman Tuhan, akan apa yang terjadi dalam hidupnya, akan apa yang merupakan informasi dari orang lain, mereka kebingungan. Tetapi ketika umat Tuhan tersebut berdoa, mereka benar-benar dibawa kepada pemahaman yang sangat dalam akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita tidak perlu takut akan ayat-ayat Alkitab yang mungkin bagi kita sulit untuk dimengerti, tetapi Tuhan selalu ada bagi kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita untuk memberi kita pemahaman, pengertian dan arahan, petunjuk mengenai bagaimana mengerti ayat Alkitab yang Tuhan berikan. Biarlah kita semakin menikmatinya dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah doa dan pengharapan kita. Biarlah Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang menyatakan bahwa tidak ada yang
berat, sulit untuk dimengerti dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan, bila kami pelajari dengan doa yang tulus, rendah hati dan sepenuh hati, memohon bimbingan-Mu Roh Kudus, memohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan untuk kami bisa mengerti, maka firman itu Tuhan akan memberi pencerahan pada kami. Dan kami tidak akan pernah sendiri mempelajarinya, karena Engkau Bapa akan memberi kami pemahaman yang indah dan mulia di hadapan-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan kami, untuk keamanan negeri kami, untuk persatuan bangsa kami dalam situasi yang sulit ini, di mana masih ada virus yang mengkhawatirkan bagi orang-orang di negara ini, yang mempengaruhi perekonomian, pendidikan, dan politik Bapa. Tetapi Bapa, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menuntun umat-Mu dan memberi pengertian, sehingga kami bisa membawa perdamaian di lingkungan di sekitar kami. Biarlah Bapa, kami menikmati segala yang terbaik dari-Mu saja, dan membawa banyak jiwa memuliakan Engkau dalam pertobatan yang sejati. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Doa kami Tuhan dengarkan, Tuhan sempurnakan, dan Tuhan berikan jawaban yang terbaik, dan membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kami, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Raja, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Burung dara terbang melayang indah di langit sana. Jasa baik akan dikenang, karena selalu jujur di mana-mana. Horas.